dampak positif dan dampak negatif, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik. Pengantar. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang dalam waktu yang sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terseret pada arus perkembangan iptek yang cepat ini. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Namun, di balik banyaknya dampak positif, terdapat pula dampak negatif dalam kemajuan dan perkembangan iptek ini. Pengertian iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah dicapai pada saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Lalu, apa saja dampak positif maupun negatif dari pesatnya kemajuan iptek tersebut bagi suatu negara Indonesia? Berikut ini paparan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dari aspek politik. Selanjutnya, dampak positif dalam aspek politik. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemampuan bangsa Indonesia. Dampak positif yang pertama adalah dengan adanya keterbukaan memungkinkan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan tentu saja dalam hal positif. Yang keempat, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kelima, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang keenam, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Yang ketujuh, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Yang kedelapan, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kesembilan, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang kesepuluh, kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Dampak negatif dalam aspek politik. 1. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. 2. Adanya kemajuan iptek melalui globalisasi akan mempengaruhi pikiran untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif. 3. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 4. Timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan akan kebebasan. 5. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Semakin meningkatkan nilai-nilai politik individu kelompok oposisi diktator mayoritas atau tirani minoritas. 7. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. 8. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. 9. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 10. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong.